Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Yang kami hormati dan kami banggakan para sahabat data, para hadirin dan para pemirsa semua yang menyaksikannya secara langsung maupun yang secara virtual. Sebagaimana biasa, kami BPS Provinsi Kepulauan Riau setiap awal bulan menginformasikan, merilis data-data terkait dengan pertama adalah perkembangan harga konsumen atau sering kita sebut dengan inflasi. Kemudian yang kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar petani atau NTP. Kemudian juga ada perkembangan pariwisata, ada perkembangan transportasi, dan yang terakhir nanti ada terkait dengan luas panen dan produksi padi. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau IHK bulan Oktober tahun 2022. Sebagaimana kita lihat bahwa inflasi di bulan Oktober tahun 2022 untuk Kota Batam tercatat sebesar minus 0,04%, atau berarti terjadi deflasi untuk Kota Batam sebesar 0,04. Sementara untuk Kota Tanjung Pinang juga terjadi deflasi sebesar 0,34. Sedangkan gabungan dari kedua kota tersebut, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, tercatat sebesar deflasi 0,07%. Selanjutnya, kalau kita lihat inflasi tahun kalender, untuk Kota Batam tercatat sebesar 4,97%, sementara untuk Tanjung Pinang tercatat sebesar 4,26%, dan untuk Kepulauan Riau dari gabungan kedua kota tersebut tercatat inflasi sebesar 4,89%. Sementara untuk inflasi Y on Y-nya untuk Kota Batam tercatat sebesar 6,49%, sementara untuk Tanjung Pinang tercatat 5,59%, dan untuk Kepulauan Riau, yaitu gabungan dari kedua kota Batam dan Tanjung Pinang, inflasi Y on Y-nya untuk bulan Oktober ini sebesar 6,39%. Selanjutnya kita lihat terkait dengan ranking inflasi Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang untuk bulan Oktober tahun 2022 ini untuk Pulau Sumatera, di mana untuk inflasi mantumannya untuk Kota Batam untuk Kota Batam deflasi untuk Kota Batam menempati ranking deflasi untuk Kota Batam terjadi deflasi dengan ranking 22, dan Kota Tanjung Pinang deflasinya menempati ranking ke-13 dari Pulau Sumatera, dari kota IHK di Pulau Sumatera, di mana inflasi tertinggi secara mantumannya terjadi di Melavot dan juga di Lok Sumawe. Sementara deflasi yang terbesarnya terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,48%. Sedangkan untuk inflasi Y on Y-nya yang tertinggi di Pulau Sumatera adalah Kota Padang, sementara yang terendah adalah Kota Tembilahan. Sedangkan untuk Kota Batam menduduki peringkat 10 untuk inflasi Y on Y-nya di bulan Oktober ini, sementara untuk Tanjung Pinang inflasinya Y on Y-nya menempati ranking ke-21 dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera. Selanjutnya kita lihat menurut kelompok pengeluaran di bulan Oktober tahun 2022 ini secara umum terjadi deflasi untuk Kepulauan Riau sebesar 0,07%. Deflasi yang tertinggi ternyata untuk kelompok pengeluaran makanan dan minuman serta tembakau yang mencapai 1,58%.
0,23% deflasinya. Sementara untuk transportasi masih terjadi inflasi sebesar 1,31%. Sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang secara umum juga terjadi deflasi sebesar 0,34%, di mana sebagian besar disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terjadi deflasi sebesar 1,69%. Sementara untuk kelompok transportasi terjadi inflasi sebesar 0,72%. Di samping itu, untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya masih juga terjadi deflasi sebesar 0,31%. Selanjutnya kita lihat berdasarkan 10 komoditas penyumbang deflasi dan inflasi di Kepulauan Riau, gabungan dari kedua kota Batam dan Tanjung Pinang untuk bulan Oktober tahun 2022 ini. Di mana komoditas yang menyumbang atau memberikan andil inflasi terbesar untuk bulan Oktober ini adalah pertama itu kontrak rumah yang terjadi inflasi sebesar 7,44%. Kemudian juga angkutan udara masih mengalami deflasi sebesar 4,89%. Kemudian juga ada rokok kretek filter terjadi inflasi sebesar 1,82%. Selanjutnya bawang merah juga masih mengalami inflasi sebesar 12,19%. Bensin masih mengalami inflasi sebesar 0,74%. Selanjutnya juga ada angkutan dalam kota juga masih mengalami inflasi sebesar 7,31%. Kemudian selanjutnya ada rokok kretek, sepeda motor, beras juga mengalami inflasi sebesar 0,39% dan juga sampo. Sementara 10 komoditas penyumbang terbesar andil deflasi di Kepulauan Riau di bulan Oktober tahun 2022 ini, yang pertama adalah komoditas cabai merah terjadi deflasi sebesar 20,46%. Kemudian juga telur ayam ras masih terjadi deflasi sebesar 8,99%. Cabai rawit juga terjadi deflasi sebesar 22,05%. Juga ada daging ayam ras yang juga terjadi deflasi sebesar 1,8%. Ada bayam juga terjadi deflasi sebesar 6,79%. Ada sawi hijau, kangkung, cabai hijau, tomat, dan juga ada susuk balita yang mengalami deflasi 10 komoditas terbesar di Kepulauan Riau pada bulan Oktober tahun 2022 ini. Selanjutnya kalau kita lihat di Kota Tanjung Pinang yang mengalami inflasi, yang pertama adalah kontrak rumah yang terjadi inflasi sebesar 4,66%. Kemudian juga ada pemeliharaan atau servis terjadi inflasi sebesar 5,96%. Juga ada bawang merah yang mengalami inflasi sebesar 12,12%. Bensin juga masih terjadi inflasi sebesar 1,15%. Ada juga angkutan dalam kota juga masih mengalami inflasi sebesar 14,05%. Selanjutnya adalah yang mengalami inflasi ada ikan selar, ikan tamban, gula pasir, oli mesin atau pelumas, dan juga sotong juga terjadi inflasi sebagai penyumbang 10 komoditas terbesar di di Tanjung Pinang pada bulan Oktober tahun 2022 ini. Sementara 10 komoditas yang menyumbang atau memberikan andil deflasi terbesar di Kota Tanjung Pinang dalam bulan Oktober ini, yang terbesar deflasinya adalah pertama cabai merah dengan deflasi sebesar 19,38%. Juga ada kangkung yang mengalami deflasi sebesar 26,71%. Ada cabai rawit juga mengalami deflasi sebesar 25,08%.
ada angkutan udara juga mengalami deflasi sebesar 3,11%, dan juga ada komoditas bayam yang terjadi deflasi sebesar 15,02%. Yang lain adalah komoditas minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai hijau, dan ikan tongkol. Ini adalah 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar deflasi di Kota Tanjung Pinang selama Oktober tahun 2022. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani untuk bulan Oktober tahun 2022 ini. Yang pertama kita lihat bahwa di bulan Oktober ini nilai tukar petani untuk Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 105,27 atau terjadi penurunan sebesar 1,2% dibandingkan bulan yang lalu, di mana NTP-nya tercatat sebesar 106,54. Kalau kita lihat berdasarkan sektornya, bahwa untuk tanaman pangan, NTP tanaman pangan tercatat sebesar 96,97 atau mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Kenaikan ini sebagian besar diakibatkan oleh naiknya harga ketela rambat dan juga harga jagung. Yang kedua adalah untuk subsektor hortikultura, NTP-nya tercatat sebesar 110,21 atau berarti mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu sebesar 3,82%. Penurunan untuk subsektor hortikultura ini disebabkan oleh turunnya beberapa komoditas, diantaranya adalah cabai rawit, cabai merah, tomat, kacang panjang, bawang merah, juga ada beberapa buah-buahan seperti semangka dan juga nanas yang mengalami penurunan harga. Selanjutnya adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, NTP-nya tercatat sebesar 98,36 atau berarti mengalami penurunan sebesar 1,5%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga karet, harga kelapa, juga ada kelapa sawit, dan turunnya harga lada atau merica. Kemudian ada juga untuk subsektor peternakan, NTP-nya tercatat sebesar 100,68 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 0,07% dibandingkan bulan yang lalu. Hal ini disebabkan oleh naiknya ayam ras pedaging atau daging ayam ras yang memberikan kontribusi besar naiknya NTP untuk subsektor peternakan. Selanjutnya adalah NTP untuk subsektor perikanan yang tercatat sebesar 110,6 untuk bulan Oktober ini, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 0,54%. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan kelompoknya, untuk NTP kelompok nelayan atau perikanan tangkap tercatat sebesar 111,54 pada bulan Oktober ini, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan yang lalu. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya komoditas ikan manyung, ikan cakalang, ikan tenggiri, juga ada rajungan dan kepiting yang mengalami peningkatan. Selanjutnya kalau kita lihat berdasarkan kelompok pembudidaya ikan atau NTP ikan budidaya, pada bulan Oktober ini tercatat sebesar 93,33 yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,49%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya harga gurame tawar, nilai tawar dan juga lele tawar, sehingga NTP untuk kelompok budidaya ikan mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat perkembangan NTP
selama kurun waktu 2 tahun 2022 ini kondisinya pada awal-awal cukup menggembirakan, di mana posisinya berada di atas 2 tahun yang lalu. Namun demikian, mulai bulan Juli tahun 2022 ini, nilai NTP untuk Provinsi Kepulauan Riau mulai mengalami penurunan, dan pada bulan Oktober ini hampir beririsan penurunannya dengan kenaikan untuk tahun lalu, sehingga perlu diwaspadai agar penurunan NTP untuk Provinsi Kepulauan Riau ini tidak berlanjut di hari-hari selanjutnya. Selanjutnya kita lihat NTUP atau nilai tukar usaha petani, di mana nilai NTP ini, apa bedanya NTP dengan NTUP, di mana NTUP ini tidak menyertakan komponen harga untuk kebutuhan rumah tangga, namun hanya untuk kebutuhan bibit dan juga penambahan modal untuk pertanian. NTUP untuk subsektor, NTUP untuk bulan Oktober di Kepulauan Riau tercatat sebesar 103,88, yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,5% dibandingkan bulan yang lalu, di mana pada bulan yang lalu, bulan September tahun 2022, tercatat sebesar 105,46 NTUP-nya. Kalau kita lihat berdasarkan subsektornya, untuk subsektor tanaman pangan, NTUP-nya tercatat sebesar 94,22, yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,21%. Yang kedua adalah subsektor hortikultura, juga mengalami penurunan sebesar 3,93% dibandingkan bulan yang lalu, di mana NTUP untuk hortikultura di bulan Oktober ini tercatat sebesar 107,07. Selanjutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, NTUP untuk bulan Oktobernya tercatat sebesar 96,12 atau mengalami penurunan sebesar 1,89%. Selanjutnya untuk subsektor peternakan, NTUP-nya tercatat sebesar 101,94 atau terjadi penurunan sebesar 0,06%. Sedangkan untuk subsektor perikanan, NTUP-nya sebesar 110,9 untuk bulan Oktober ini, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 0,12%. Untuk kelompok nelayan, NTUP-nya untuk bulan Oktober ini tercatat 111,78 atau berarti terjadi peningkatan sebesar 0,19%. Sedangkan untuk kelompok budidaya ikan, NTUP-nya tercatat sebesar 94,43 atau berarti mengalami penurunan sebesar 1,67%. Selanjutnya kalau kita lihat berdasarkan IKRT, Indeks Konsumsi Rumah Tangga Pedesaan untuk Provinsi Kepulauan Riau di bulan Oktober ini terjadi minus 0,02%. Sementara untuk tahun kalendernya, di mana bulan Oktober tahun Oktober 2022 ini terhadap Desember tahun 2021 tercatat sebesar 3,86%, sedangkan untuk Y on Y-nya, di mana bulan Oktober tahun 2022 terhadap Oktober tahun 2021 IKRT-nya tercatat 4,93%. Selanjutnya kita lihat perkembangan sektor pariwisata untuk bulan September tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama kita lihat untuk jumlah kunjungan wisatawan negara yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Oktober ini tercatat sebesar 104,652 kunjungan
atau berarti mengalami peningkatan sebesar 31,69% dibandingkan bulan Agustus tahun 2022 yang tercatat sebesar 79.470 kunjungan. Sementara secara Y on Y-nya mengalami peningkatan yang cukup tajam sebesar 72.575,0%. Sedangkan kumulatifnya dari Januari hingga September tahun 2022 ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 359.510 kunjungan, atau berarti terjadi kenaikan yang cukup tajam sebesar 16.890,08% untuk periode yang sama tahun 2021. Selanjutnya kita lihat perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara untuk 4 pintu masuk di Kepulauan Riau yang merupakan 4 pintu masuk utama. Yang pertama adalah Batam. Kota Batam secara mantuman terjadi peningkatan sebesar 30,29%. Sementara untuk Y on Y-nya meningkat cukup tajam sebesar 36.414,55%. Di mana pada bulan September tahun 2022 ini, Wisman yang mengunjungi Kepulauan Riau melalui pintu masuk Kota Batam tercatat sebesar 78.498 kunjungan. Kemudian yang kedua adalah melalui pintu masuk Tanjung Pinang. Pada bulan September tahun 2022 ini jumlahnya tercatat sebesar 3.716 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 32,67% dibandingkan bulan yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah melalui Bintan. Melalui pintu masuk Bintan, wismanya pada bulan September ini tercatat sebesar 18.218 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 37,21% dibandingkan bulan yang lalu. Sedangkan yang keempat adalah kunjungan Wisman ke Provinsi Kepulauan Riau melalui pintu masuk Karimun. Pada bulan September ini tercatat sebesar 4.188 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 33,42% dibandingkan bulan yang lalu. Selanjutnya kita lihat menurut negara asal kunjungan Wisman. Untuk Provinsi Kepulauan Riau ini untuk bulan September sebagian besar kunjungan Wisman berasal dari negara Singapura yang mencapai 57,42%. Kemudian yang kedua yang terbesar adalah dari Malaysia, tetangga kita yang mencapai 13,46%. Selanjutnya kalau kita lihat secara kumulatif dari Januari hingga September tahun 2022 ini jumlah kunjungan Wisman yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berasal dari negara Singapura yang mencapai 53,79%. Sementara yang kedua adalah dari Malaysia yang mencapai 13,1% untuk kurun waktu Januari hingga September tahun 2022 kunjungan Wisman ke Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk bulan September ini tercatat sebesar 42,61%. Yang berarti terjadi peningkatan secara mantumannya dibandingkan bulan lalu sebesar 1,69 poin. Sementara kalau kita bandingkan Y on Y-nya dengan bulan September tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 18,64 poin. Selanjutnya kita lihat terkait perkembangan
transportasi udara dan laut untuk Provinsi Kepulauan Riau. Pada bulan September tahun 2022 ini jumlah penumpang yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 292,7 ribu orang, sedangkan untuk jumlah yang berangkat sebesar 135,94 ribu. Kemudian kita lihat terkait dengan bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara. Untuk bulan September ini, bongkar muat bagasi dan bongkar muat angkutan udara yang domestik, kalau kita lihat bongkarnya terjadi peningkatan sebesar 2,13% bandingkan bulan yang lalu, sementara untuk muatnya terjadi penurunan sebesar 27,98% dibandingkan bulan yang lalu. Sementara untuk internasionalnya, untuk bongkar secara internasionalnya mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 994,35% dibandingkan bulan yang lalu, sedangkan untuk muat internasional, bagasi internasionalnya justru mengalami penurunan sebesar 98,17% dibandingkan bulan yang lalu. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan luas panen dan produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Untuk luas panen dan produksi padi ini akan disampaikan oleh Bapak Ketut Suwarsana. Kepada Bapak Ketut Suwarsana kami persilahkan untuk melanjutkan rilis ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Barudin. Saya lanjutkan untuk rilis luas panen dan produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dan ini masih angka sementara. BPS berkolaborasi dengan lembaga terkait dengan BRIN, Kementerian ATR, atau BPN, BIG, serta Kementerian Pertanian melakukan penyempurnaan penghitungan luas panen yaitu menggunakan metode kerangka sampel area atau KSA yang memanfaatkan teknologi citra satelit. Kita lihat proses penghitungan produksi beras di sini, di mana untuk penghitungan produksi beras dalam satuan ton kita peroleh dari perkalian antara luas panen dan produktivitas. Produksi dalam satuan ton itu diperoleh dari hasil konversi gabah menjadi beras untuk pangan penduduk berdasarkan hasil SKGB tahun 2018. Untuk luas panen dalam satuan hektar ini berdasarkan verifikasi luas lahan baku sawah, juga berdasarkan metode kerangka sampel area. Dan untuk penghitungan produktivitas dalam satuan ton hektar per hektar, ini diperoleh dari survei ubinan saat panen dengan metode ubinan. Luas lahan baku sawah atau LBS Provinsi Kepulauan Riau ini berdasarkan keputusan Menteri ATR atau Kepala BPN
tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019, di mana secara nasional total luasnya sekitar 7.463.948 hektar. Sedangkan untuk LBS Kepulauan Riau itu sendiri sebesar 1.394 hektar. Dan informasi inilah yang digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi. Kalau kita lihat luas lahan baku sawah menurut kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, yang pertama itu adalah Kabupaten Lingga sebesar 514,61 hektar. Selanjutnya Kabupaten Natuna sebesar 442,12 hektar. Kabupaten Karimun sebesar 182,82 hektar. Bintan 154,30 hektar. Kepulauan Anambas selanjutnya untuk luas panen padi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sampai 2022 dalam satuan hektar. Berdasarkan hasil survei KSA, puncak panen pada tahun 2022 mengalami pergeseran dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu terjadi pada bulan Juni dengan luas panen mencapai sekitar 38,45 hektar. Namun demikian, puncak panen pada bulan Juni 2022 relatif lebih rendah atau turun sekitar 23,74 hektar atau 38,17% dibandingkan Januari 2021. Realisasi panen ini sepanjang Januari-September tahun 2022 sebesar 151,71 hektar atau mengalami penurunan sekitar 59,33 hektar atau 28,11% dibandingkan Januari-September tahun 2021 yang mencapai 211,04 hektar. Sementara itu, potensi luas panen pada Oktober sampai Desember tahun 2022 diperkirakan sekitar 44,82 hektar. Dengan demikian, total luas panen padi pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 196,53 hektar atau mengalami penurunan sekitar 73,63 hektar atau 27,25% dibandingkan luas panen padi pada tahun 2021 yang sebesar 270,16 hektar. Untuk produksi padi di Kepulauan Riau tahun 2021 sampai 2022 dalam satuan ton GKG, produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Januari sampai September tahun 2022 diperkirakan sebesar 407,06 ton GKG atau mengalami penurunan sekitar 285,26 ton GKG atau 41,20% dibandingkan dengan Januari-September tahun 2021 yang sebesar 692,32 ton GKG. Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil survei KSA padi September tahun 2022, potensi produksi padi sepanjang Oktober sampai Desember tahun 2022 adalah sebesar 182,62 ton GKG. Dengan demikian, total produksi padi pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 589,68 ton GKG atau mengalami penurunan sebanyak 20,03
265,33 ton GKG atau 31,03% dibandingkan tahun 2021 sebesar 855,01 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada tahun 2022 diperkirakan terjadi di bulan Desember tahun 2022 dan produksi padi tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada bulan Januari. Sementara produksi padi terendah pada tahun 2022 terjadi di bulan September dan produksi padi terendah pada tahun 2021 terjadi pada bulan November. Produksi padi pada Desember tahun 2022 diperkirakan sebesar 106,46 ton GKG. Sedangkan pada September 2022 tidak ada produksi padi. Peningkatan produksi padi yang cukup besar pada tahun 2022 terjadi di Kabupaten Natuna. Beberapa kabupaten mengalami penurunan produksi padi yang cukup besar. Penurunan padi terjadi diakibatkan oleh beberapa hal seperti tidak difungsikannya lagi sawah karena mengalami beberapa kali puso, irigasi mengering, serta adanya hama penyakit atau banjir. Untuk produksi beras di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sampai 2022 dalam satuan ton, ini jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari-September 2022 diperkirakan setara dengan 232,93 ton beras atau mengalami penurunan sebesar 163,26 ton atau 41,21% dibandingkan dengan Januari-September tahun 2021 yang sebesar 396,19 ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember tahun 2022 sebesar 104,51 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 337,44 ton atau mengalami penurunan sebesar 151,85 ton atau 31,03% dibandingkan produksi beras pada tahun 2021 yang sebesar 489,29 ton. Produksi beras tertinggi pada tahun 2022 diperkirakan terjadi di bulan Desember, yaitu sebesar 60,92 ton. Sementara itu, produksi beras terendah diperkirakan terjadi pada bulan September. Kondisi ini sedikit berbeda dengan tahun 2021, di mana produksi beras tertinggi terjadi pada bulan Januari, namun produksi beras terendah terjadi pada bulan November tahun 2021. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk beberapa indikator yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai informasi di awal bulan November tahun 2022 ini, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam sehat selalu. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.